hujan itu haruslah kamu turun menghadap. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidur. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengebung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuan, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, bunuhkah mereka Bapa? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, terlebih kita yang mau melakukan firman ini dalam kehidupan hari-hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Bacaan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 hingga ayat yang 23. Bapak Mama sekalian, di sini saya memilih tema yakni pertolongan Tuhan yang tidak kelihatan. Sekali lagi, pertolongan Tuhan yang tidak kelihatan. Dalam perjalanan kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan dan masalah kehidupan. Manusia sebagai objek utama dari konflik atau persoalan itu. Sebagai manusia yang bebas, kita selalu berharap agar masalah yang kita alami cepat terhindar dari kehidupan kita, agar kita bisa bebas menjalani kehidupan ini. Karena itu kita memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk menolong kita, agar kita bisa cepat-cepat keluar dari persoalan yang kita hadapi. Sering kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kita, padahal kita tahu bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan ini diceritakan tentang tindakan Elisa dalam peperangan
bahasa Yunani, yakni Elisarios atau Tuhan adalah keselamatan. Dalam sejarah perjanjian lama diketahui bahwa Elisa merupakan nabi abad ke-9. Dia melayani pada pemerintahan Raja Asia, Yoram, Yehu, Yoas, dan Yoas. Pada saat itu, peranan nabi di masa itu sangat berpengaruh dalam seluruh aspek, termasuk aspek politik maupun aspek kebudayaan Israel. Kita tahu bahwa Elisa ini merupakan murid dari Elia. Ketika Elia terangkat ke surga, maka roh yang ada dalam Elia itu hingga pada tubuh Elisa. Akhirnya dalam kisah dua raja-raja ini banyak menceritakan tentang bagaimana karunia yang diperoleh oleh Elisa itu dia menggunakan untuk menolong orang-orang Israel. Sesuai dengan namanya tadi bahwa Elisa adalah Elisarios dalam bahasa Yunani yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Dalam bacaan ini Bapak-Mama sekalian, dikatakan bahwa siasat Raja Ahab ini berencana untuk berperang melawan orang Israel. Di saat itu pun Elisa dengan empati yang besar, dengan karunia yang dia miliki, dia membantu Raja Israel oleh karena peranan nabi yang dia miliki dalam diri. Di situ Elisa mulai memberitahukan apa yang menjadi rencana dari Raja Aram ini. Dia memberitahukan kepada Raja Israel untuk berjaga-jaga. Di situ pun Raja Aram yang geram, yang penuh dengan amarah, dia mempertanyakan hal ini kepada pasukannya. Siapa yang memberitahukan hal ini? Siapa yang memberitahukan rencana kita ini? Kemudian pasukannya itu mengatakan bahwa dia adalah Nabi Elisa. Kemudian Raja Aram ini balik bertanya, dia sekarang ada di mana? Di situ pun pasukan Raja Aram ini mengatakan bahwa dia ada di Dotan. Kemudian Raja Ahab memerintahkan para pasukannya. Pasukannya ini terdiri dari orang-orang yang sudah memegang senjata lengkap dengan pasukan berkuda yang ada. Pada waktu itu mereka pergi sejak waktu malam. Dari malam hingga pagi mereka mengepung kota Dotan atau tempat tinggal Elisa itu dia berada. Ketika bujangnya Elisa bangun pagi-pagi, dia merasa takut dan cemas ketika dia melihat para pasukan Aram ini datang dan mengepung tempat tinggal mereka. Saat itu dia pun takut dan cemas. Oleh karena ketakutan dan kecemasan yang dia alami dalam dirinya, dia pun pergi dan memberitahukan hal itu kepada Elisa. Dia mengatakan, "Tuan, celaka sudah kita, celaka sudah keadaan kita pada saat ini, karena pasukan Raja Aram sangat banyak." Nah, di situ Elisa yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, akhirnya dia pun berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan, tolonglah kami, butakanlah mata orang-orang ini. Akhir dari doanya itu Tuhan pun menjawab apa yang dia minta kepada Tuhan, yakni Tuhan menghadirkan pasukan berkuda yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan Raja Aram. Di situ ketika orang-orang ini ada atau pasukan daripada Tuhan itu ada, di situ bujangnya Elisa tidak menyadari hal itu. Akhirnya Elisa meminta lagi kepada Tuhan untuk membuka matanya agar dia bisa melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Itu sangat ajaib. Seketika itu juga kecemasan dan ketakutan dalam dirinya itu pun langsung hilang, oleh karena dia bisa melihat pertolongan Tuhan itu hadir. Tidak habis di situ, tetapi Tuhan pun membuat mata orang-orang dari pasukan Raja Aram ini tidak melihat bahwa sebenarnya tempat maupun orang yang mereka cari itu sudah tepat. Tetapi saat itu Elisa menemui mereka dan berkata bahwa ini bukan tempatnya dan ini bukan orang yang kamu cari. Elisa pun menuntun mereka ke jalan yang lain, yakni Samaria. Ketika mereka sudah sampai ke Samaria, di situ muncullah Raja Israel. Dia mengatakan bahwa haruskah kubunuh mereka? Tetapi Elisa menjawab dengan penuh kebijaksanaan.
mengatakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak mau agar kejahatan yang saat itu dialami oleh bangsa Israel mereka membalasnya dengan hal yang jahat pula. Tapi sebaliknya, dia membalas sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan mengampuni mereka. Walaupun dalam bacaan ini tidak secara langsung mengatakan bahwa Raja Israel itu mengampuni mereka, tetapi dengan tindakan atau ucapan yang diucapkan oleh Elisa itu sebenarnya mau mengatakan supaya mereka pun tetap berbuat hal yang baik. Dalam bacaan yang dalam paragraf yang terakhir di situ dikatakan bahwa sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ketika kita membacanya dengan teliti, situ ada suatu hal yang merupakan adanya perubahan. Dari tindakannya Elisa, sebenarnya dia hendak mau mengatakan kepada Raja Israel bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kesulitan mereka. Kehadiran Tuhan pada manusia terkadang tidak sesuai dengan apa yang manusia kehendaki. Manusia sering mengharapkan hal-hal yang baik itu untuk terjadi dalam situasi-situasi sulit yang dia alami. Di situ juga bisa kita lihat bahwa tindakan kasih Allah itu menghadirkan kedamaian, ketentraman, keharmonisan di tengah-tengah umat Israel. Kalau kita lihat mundur sedikit ke belakang tadi, ketika Elisa menyuruh memberitahukan kepada Raja Israel supaya dia mengampuni orang-orang tersebut. Dalam Matius pasal 25 ayat 35 mengatakan bahwa sebab ketika aku lapar kau memberi aku makan, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku seorang asing kau memberi aku tumpang. Pernyataan demikian sebenarnya Elia hendak menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam persoalan yang dihadapi oleh pasukan Raja Israel. Bapak, Mama, dan Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini kita dapat belajar bahwa seringkali tanpa kita sadari kita selalu bersikap seperti pelayannya Elisa yang selalu takut dan cemas ketika menghadapi persoalan dan buta terhadap pertolongan yang ada di depan kita. Padahal kita sudah sering melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga terkadang bersikap seperti Raja Israel yang ketika sudah mendapatkan keselamatan lupa akan siapa yang menolong kita dan bertindak hendak mengambil alih bagiannya Tuhan dan lupa bahwa Tuhan itu adil dan juga Maha Pengasih. Berkaitan dengan hal demikian, ada beberapa hal terkadang tidak yang membuat kita tidak menyadari pertolongan Tuhan, yakni kita terlalu fokus pada masalah. Ketika persoalan yang kita hadapi membuat kita terlalu fokus pada masalah itu, hati, pikiran, emosi kita dijebak oleh masalah itu, sehingga kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Yang berikut, kita egois dan menutup diri, tidak menjulur dengan masalah yang kita alami. Kalau kita lihat dalam bacaan ini, tadi dikatakan bahwa bujangnya Elisa ketika melihat pasukan Raja Aram yang begitu banyak, dia takut dan cemas. Dengan rasa takut dan cemas yang dia miliki dalam dirinya, dia pun membuka diri dan mengatakan kepada Elisa. Elisa pun demikian. Ketika dia melihat semua yang dia hadapi itu pun terjadi, dia membuka diri dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan pun tidak menutup mata, tidak menutup diri untuk mau menolong mereka. Demikian pun kita dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita egois, kita menutup diri
tidak ada lagi